Sudarsan berkata, dari cara apapun dia datang, kita akan menyambutnya. Data dan arak-arakannya bergerak pada suatu titik. Data berhenti dan memberi isyarat untuk berhenti. Data memberitahu bahwa Kala sangat licik. Dia pasti sudah memasang perangkap dan akan sangat berbahaya untuk pergi bersama. Jadi, kita akan pergi di pasukan yang berbeda. Kala dan para sandera diperlihatkan pengawal mengajak keluarga ke panggung rumput di mana ada 3 kursi. Kala melihat itu dan kemudian mendekati mereka. Kala berkata, aku sudah membuat pengaturan khusus untukmu. Aku akan membuat kalian duduk di atas tahta dengan penuh hormat. Naku dan Sahib terikat dengan kursi dan sebagian anggota keluarga lain terikat pada tiang di hutan. Sudarsan berada di tanah dan beberapa pengawal sudah memanjat pohon untuk berjaga-jaga saat kedatangan Data. Data sedang mempersiapkan diri untuk sebuah serangan. Gerilya dia melewati hutan, beberapa pengawal mencoba untuk menghentikannya. Data bahkan tidak menghentikan langkahnya dan menyerang mereka dengan pedangnya. Data menyerang dan salah satu pengawal mencoba membidik. Data dengan pistol. Data mendengarnya dan berteriak, sebuah pisau tertancap di dada pengawal Sudarsan. Sudarsan merasakan bahaya yang terkumpul di sekitarnya, tapi tidak dapat melihat apa-apa. Mahadev dan penduduk desa menghabisi para pengawal yang bersembunyi di pepohonan, sedangkan Data menghabisi banyak orang yang datang dari jalannya. Kala menyaksikan para sandera yang diikat, Kala mengejek Baji dengan mengatakan bahkan jika Data datang ke sini, dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Seluruh keluarga akan dibakar menjadi abu. Satu-satunya yang akan masih harus dilihat adalah siapa yang akan mati terlebih dahulu. Sudarsan mulai melihat-lihat melalui teropong. Dia melihat pengawalnya tergeletak di tanah. Sudarsan berteriak kepada Data dan menembak ke udara. Mahadev dan penduduk desa keluar dan menyerang Sudarsan membalasnya dan Mahadev jatuh di tanah. Sudarsan menyadari kalau penglihatan Data kembali. Data melepaskan pistol dengan pedangnya dan memberi Sudarsan satu tendangan. Dia berjalan menuju Sudarsan. Data mengalahkan Sudarsan dan memegang ke arahnya. Sekarang Sudarsan akan membawa Data ke Kala. Data menempatkan Sudarsan di atas kuda. Data kemudian berpaling ke arah penduduk desa. Mulai sekarang, ini adalah pertempuranku dan keluargaku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah membantuku sampai saat ini. Dan tidak akan pernah aku lupakan, tapi sekarang aku akan pergi sendiri. Mahadev berkata, kita akan segera bertemu. Data menunggangi kuda bersama Sudarsan. Kala dan para sandera menunggu Data datang. Mereka melihat jalan dan bisa melihat debu terbang. Kala merasa tidak nyaman dan dia tahu kalau Data sudah datang. Baji berkata, kakak sudah datang setelah membunuh tentaramu untuk menempatkanmu di ranjang kematianmu. Suara kuda terdengar sangat dekat dan Data datang dengan pedang di tangannya. Kala duduk tegak. Nakoya dan yang lain tersenyum bahagia. Kala menatapnya dan kemudian melihat ke belakang untuk melihat reaksi tahapannya dan melempar Sudarsan ke tanah. Kala sesak melihatnya. Data turun dan bertepuk keduanya dan mengiringi pergi. Dia berjalan menuju Kala. Kala berkata, betapa penuh kasihnya dia menatapku. Apakah penglihatanmu sudah kembali? Data menutup matanya. Kala berkata, kau sudah bertemu aku. Sesudah berhari-hari, apa kau tidak akan memelukku? Dia maju dan memeluknya, tapi Data terlambat langkahnya. Kala berkata, jika kau mau bisa menyelamatkan keluargamu, kau perlu melewati ranjau darat. Hanya beberapa dari keluargamu yang akan selamat. Karena ada remote bom di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus menghancurkannya. Data masuk dan untuk menyelamatkan keluarganya. Nakusa dan Baji berkata, jangan khawatir tentang kami. Kami akan mengurusnya. Akan mati untukmu. Data berkata pada Kala, ini pertempuran antara aku dan kau. Kau sudah membunuh ayahku. Jadi, tolong lepaskan keluargaku agar hidup tenang. Karena mereka semua tidak bersalah dan mereka juga keluargamu. Data memeluknya dan tiba-tiba Data membuat tindakan dan dia memegang tangan Kala dengan kuat. Dengan tangannya Data mengatakan, kau juga akan mati dengan kami semua. Jika kau ingin hidup, maka lepaskan keluargaku dan tinggalkan mereka semua. Dengarkan aku, maka semua akan bahagia. Nakusa pergi berjalan dan Data memeluk Sahib.
Dan Baji juga memeluknya dengan gembira. Sudarsan yang berada di tanah mendapatkan kembali senjatanya dan dia mengarahkannya ke Data. Sima melihatnya dan dia berjalan ke depan. Data, Sima tertembak dan dia jatuh ke pangkuan Data. Baji menghajar Sudarsan. Naku memegang Sima. Sima berkata kepada Nakusa, tolong jaga Data. Dia itu sangat berharga dan mencintaimu. Naku, aku benar-benar tidak mau lagi mengkhianati Data. Kala melihat pistol di tanah dan kemudian mengambilnya. Dia menunjukkan pistol ke arah Data lagi. Baji berjalan ke Kala dan Kala menarik pelatuknya. Kaki Baji terkena tembakan, orang-orang pasti datang. Mereka bertanya kepada Data untuk memberitahu mereka siapa musuhnya, dan mereka tidak akan melepaskannya. Sudarsan dan Kala terlihat ketakutan. Data menenangkan mereka dan mengatakan musuh sudah melarikan diri. Aku tahu kalian akan datang menolongku. Kalian pulang saja dan aku akan datang untuk menemui kalian dengan keluargaku di rumah Patil. Data berkata kepada Kala, aku tidak mengeksposmu karena aku menghargai nama keluarga, tapi sekarang adalah waktunya untuk meminta maaf. Kau kehilangan rasa hormat sebagai kakak di rumah ini. Tidak ada yang akan memanggilmu kakak dari sekarang. Apa hukuman yang harus diberikan kepada Kala seperti yang kukatakan kepadanya? Semua ikatan putus. Kala berkata, hentikan drama ini. Ibu tahu sangat baik kalau aku juga membenci Data dan akan terus membencinya. Data memiliki air mata di matanya. Lila berkata, kau juga menggunakan kami dan rencanamu, dan kemudian mengorbankan penglihatanku dalam rencanamu. Kala bertanya, pernikahan apa yang kau bicarakan? Suami adalah pengkhianat saat lahir. Siapa yang bahagia dalam kehidupan pernikahannya? Di rumah ini Kisor berkata, jika kau tahu arti pernikahan, kau akan tahu tanggung jawab terhadap putra dan suamimu. Data berkata, kami menghukummu untuk kejahatan yang kau lakukan. Madu berkata kepada Kala, kau membunuh ayahku. Kala bilang, ayahmu membunuh ayahku. Data berpaling ke Sudarsan yang akan memberi isyarat kepadanya. Dia jatuh di kaki Data dan meminta maaf. Lila meminta Data untuk memberi hukuman. Data mengangguk. Data memberitahu Naku, inilah wanita yang membuat hidup kita menjadi neraka dan meracuni hidup kita dengan memainkan begitu banyak permainan jahat untuk memisahkan kita. Data menunjuk pistol pada Kala. Ibu menutup matanya. Ibu berkata, aku sudah menutup mataku. Lakukan apa yang kau rasa benar. Aku tidak akan menangis atas kematian putriku. Kala melihat Data, Data akan menembak Kala tetapi Naku menghentikan dia. Data bertanya, apakah kau ingin memaafkan Kala? Naku bertanya, bagaimana aku harus memaafkan Kala dan siapa yang untuk memberikan hukuman? Dewa akan meminta pertanggungjawaban setiap orang. Seseorang harus menghentikan balas dendam yang sedang berlangsung. Data mengatakan bahwa hanya ada satu hukuman untuk Kala. Dia diusir dari rumah dan dibiarkan sendiri dan bertobat. Kala mengatakan dia tidak menyesali apapun yang dia lakukan. Lebih baik dia membunuhnya. Jika dia melepaskannya, dia akan menyerangnya lagi. Aku tidak bertobat dengan apapun yang sudah aku lakukan. Aku berpaling kepada semua orang dan berkata, kalian semua akan menyesal Kala keluar dari rumah. Data sekarang menutup matanya. Senapan jatuh dari tangannya, dia berbalik dan meraih Naku. Semua orang bahagia. Data pergi ke arah ibu untuk memeluknya. Data berkata, mulai sekarang tidak ada yang akan menangis di rumah ini. Sahib memulai arti kepada Data. Para saudari melakukan tilak. Madu berkata, sekarang semuanya sudah selesai, jadi aku ingin pergi ke London dan melanjutkan studiku. Data mengizinkan, tapi dia harus berjanji kalau dia akan datang di setiap liburan. Ada seseorang di pintu masuk. Data tersenyum. Ia melihatnya dan memanggilnya Nana Sapta. Data menyentuh kakinya. Nana menghentikan. Data berkata, jangan lakukan itu. Singa tidak menggungkuk di depan siapapun. Kau hanya perlu memelukku. Kau adalah murid Regunan Tawede. Jadi tidak ada yang bisa membahayakanmu. Sekarang kau aman. Kembali ke rumah. Kau jangan khawatir dan sekarang aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Data tersenyum kemudian memperkenalkan Nana kepada ibunya. Ini adalah Ragunan Citawede dan aku memanggilnya Nana Sahib. Apapun aku hari ini itu karena dia. Ibu dan Nana bertukar salam dan Data kemudian melihat ke arah Naku dan memperkenalkannya.